selamat datang di YouTube channel Christine Marcelina Wijaya. Aku harap kalian semua sehat-sehat aja dan aku harap kalian lagi dalam keadaan yang baik. Ya, jadi semoga kalian bahagia selalu dan terima kasih sudah mampir di channel aku ini. Kali ini aku akan membahas tentang 6 ciri cowok yang diam-diam mendambakanmu. Nah, jadi di sini topik yang cukup menarik banget karena ada beberapa jenis cowok di dunia ini. Jadi pastikan kalian stay tune di video aku ini, jangan di skip supaya kalian nggak miskomunikasi. Jadi pastikan nonton dari awal sampai akhir dan jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe, dan share video aku ini ke teman-teman kalian. Oke, jadi yang pertama adalah jenis-jenis cowok. Jadi ada cowok yang playboy, ada cowok yang setia, ada cowok yang extrovert kepribadiannya, dan ada juga cowok yang introvert kepribadiannya alias yang pemalu kayak gitu, introvert yang lebih suka diam di dalam rumah, sedangkan extrovert adalah cowok yang lebih gemar untuk berada di luar rumah. Jadi di sini kalau untuk ciri-ciri yang akan aku sampaikan sebentar ini, jadi cowok yang mendambakanmu ini berlaku untuk segala jenis cowok, baik playboy ataupun cowok yang setia ataupun cowok yang extrovert ataupun cowok yang introvert. Jadi aku akan menjelaskan sebentar dan di sini ada 6 poin penting yang aku harap kalian bisa menyimak satu persatu. Nah, jadi di sini kalau cowok itu mereka lebih banyak menggunakan bahasa tubuh untuk menggambarkan apa yang mereka rasakan di dalam hati mereka. Karena cowok itu nggak pintar merangkai kata-kata yang indah, jadi mereka lebih memilih untuk menyampaikan suasana apa yang mereka rasakan dalam hati melalui gestur tubuh atau melalui tindakannya. Nah, dan ciri yang pertama adalah kalau cowok mendambakanmu itu, dia akan memberikan eye contact yang intens untukmu. Artinya cowok itu akan menatap matamu lumayan lama. Jadi di sini mendambakanmu itu artinya mirip juga kayak menyukaimu ya. Cuma ini aku kurang jago bahasa Indonesia, jadi ya harap maklum. Tapi semoga kalian bisa mengerti maksudnya ya. Jadi ini kalau cowok yang memang menyukaimu, dia akan memberikan eye contact yang cukup lama. Dia akan menatap matamu lama-lama karena ada rasa cinta. Jadi dari mata itu bisa terpancar suasana hati. Kalau memang cowok yang memang menyukai kamu, dia bisa kelihatan matanya itu jadi agak gimana ya, agak teduh gitu. Jadi tatapannya itu lembut gitu kalau cowok yang memang tertarik sama kamu atau dia menyimpan rasa sama kamu. Dan ciri yang kedua adalah dia sangat menghargai pendapatmu. Jadi biasanya cowok itu paling susah dengan yang namanya menghargai pendapat orang. Tapi nggak semua cowok seperti itu, cuma ada juga cowok yang memang bagus karakternya, cuma kebanyakan cowok memang seperti itu. Jadi tapi nggak semua, cuma kebanyakan, mostly ya. Jadi kalau orang yang memang tertarik samamu, yang menyukaimu, artinya dia akan sangat menghargai pendapatmu. Dia mungkin tidak menyukai pendapatmu, bahkan dia mungkin tidak setuju dengan pendapatmu, tapi dia tetap menghargai pendapatmu karena dia jatuh cinta padamu. Dan kalaupun di sini pendapat kamu berbeda dengannya dan pendapat kamu itu akan ditolak olehnya karena memang dia rasa pendapatmu itu mungkin kurang bagus, kurang sesuai atau gimana, tapi dia akan menyampaikan hal itu menggunakan kata-kata yang halus dengan bahasa yang paling sopan lah kayak gitu. Intinya supaya kamu nggak sakit hati, dan sebisa mungkin dia memang nggak ingin membuat kamu sakit hati. Jadi walaupun pendapatmu yang udah kamu utarakan itu bakal diterima atau ditolak, dia tetap menghargai kamu. Jadi seperti itu bedanya. Lain ceritanya kalau cowok yang memang cowok brengsek, dia nggak bakal menerima pendapatmu dan dia nggak segan-segan untuk langsung menolak dan menyakiti hatimu detik itu juga. Jadi kalian harus bisa bedakan ya ladies. Dan di sini yang ketiga adalah dia selalu ingin menghabiskan waktunya denganmu. Nah, ini yang penting juga. Jadi saat cowok menyukaimu, dia akan mendambakanmu, dia akan berusaha sebisa mungkin untuk selalu menghabiskan waktunya denganmu. Karena cowok itu biasanya memiliki terlalu banyak tanggung jawab, dari tanggung jawab orang tuanya, untuk tanggung jawab bareng teman-temannya, atau tanggung jawab untuk sekedar hobinya, atau tanggung jawab tentang stylist atau apapun. Pokoknya cowok itu memiliki banyak banget bidang yang harus mereka kuasai. Jadi waktunya biasanya habis di kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi kalau cowok ini memang pengen menghabiskan waktunya bersama denganmu, jadi kamu ladies harus peka dikit supaya kamu bisa bisa ngerti
kalau misalnya cowok itu ternyata memiliki rasa untukmu, menyukaimu, dan dia juga mendambakanmu. Kamulah satu-satunya orang yang dia inginkan untuk selalu bersama. Jadi kadang itu cowok itu memang unik banget. Saat mereka udah jatuh cinta, udah mulai menyukai seseorang, menyukai lawan jenis, mereka akan pengen selalu berada di dekat orang tersebut. Nah, unik banget kan. Jadi kayak gini lah yang aku suka banget nih. Cowok kalau udah sering ngajak nongkrong, udah sering ngajak ketemuan, apalagi jalan berduaan ataupun jalan bareng orang tua kayak gitu, nah itu udah bagus banget tuh. Jadi kalian udah bisa pertahankan cowok yang seperti itu. Dan poin yang keempat adalah dia selalu berjuang sekuat tenaga. Jadi cowok itu memang karakternya memang udah diciptakan untuk sebagai pelindung dan juga provider. Kalau provider di sini itu kayak penyedia sandang, pangan, papan. Jadi segala kebutuhanmu akan dipenuhi oleh cowok ini kalau dia memang benar-benar memiliki rasa cinta yang kuat untukmu. Dia sebisa mungkin akan menjaga dan melindungimu, dan dia nggak ingin kamu sedih atau kekurangan apapun. Pokoknya dia akan berusaha sekuat tenaga sebisa mungkin untuk membuatmu bahagia saat ada bersamanya. Jadi di sini dia selalu mencoba membuatmu terkesan padanya. Dia selalu berusaha membantumu walaupun mungkin dia tidak ahli dalam hal tersebut. Contohnya kayak kamu menyuruhnya memasak. Jadi misalnya kamu lapar dan kamu kebetulan ini hari raya nasional gitu, libur tanggal merah gitu. Jadi rumah makan banyak yang tutup dan kamu itu lapar. Nah, dia itu walaupun dia nggak tahu masak, tapi karena dia menyayangi kamu, artinya dia memang tulus sama kamu, dia akan bela-belain untuk search di YouTube tutorial memasak telur dadar lah kayak gitu, tutorial memasak telur ceplok kayak gitu. Jadi walaupun menunya sederhana, tapi di situ dia menaruh banyak banget usaha dalam satu menu, satu piring telur dadar, telur ceplok itu ya. Jadi walaupun dia nggak ahli, bahkan nggak tahu sama sekali memasak, tapi dia akan berusaha sebisa mungkin untuk selalu membantumu dalam setiap situasi. Dan di sini kalau kamu meminta bantuannya, si cowok akan merasa sebagai superhero. Nah, jadi ini yang bikin cowok itu bela-belain lah bantuin kamu walaupun dia nggak ngerti masak. Jadi semoga penjelasan aku ini kalian bisa mengerti ya. Soalnya aku kalau di bahasa Indonesia aku kurang jago merangkai kata-kata. Jadi kayak gitu ya. Dan poin yang kelima adalah dia merasakan apa yang kamu rasakan. Jadi di sini karena rasa cintanya itu udah semakin dalam, udah semakin susah untuk dibendung. Jadi karena kalian juga selalu intens untuk bertemu, untuk ngobrol, interaksi kalian memang positif banget, bagus banget. Intinya kalian berdua itu lama-lama akan jadi semakin mirip kayak anak kembar karena saking dekatnya kayak gitu. Nah, dan di sini nanti lama-kelamaan kamu dan dia bakal bisa mengerti suasana hati satu sama lain tanpa harus mengungkapkan dengan kata-kata. Jadi misalnya kalau kamu hanya natap kayak gini, dia udah tahu kamu pasti lagi kesal. Atau misalnya kamu kayak gini. Nah, kalau kamu buang nafas berat itu mungkin dia udah tahu kalau kamu kayak gitu berarti kamu lagi bete. Atau misalnya kalau kamu datang makanan pas di rumah makan kamu cuma liatin bengong aja. Nah, mungkin dia udah bisa langsung ngerti kalau itu adalah kode dari kamu kalau makanannya itu kelihatan nggak enak. Jadi kayak gitu. Bahkan ada sampai ada yang beberapa kasus itu sampai yang bahasa kalian itu kayak kalian menciptakan bahasa baru sendiri yang hanya dimengerti oleh kalian berdua. Nah, jadi di sini dia merasakan apa yang kamu rasakan dan kalian berdua juga memiliki beberapa bahasa komunikasi, bahasa isyarat kayak gitu yang cuma kalian yang mengerti. Jadi di sini kalau kamu senang dia juga senang, kalau kamu sedih dia juga sedih, ya kayak gitu. Dan poin yang terakhir, poin yang keenam adalah dia menyentuhmu secara tidak sengaja. Nah, jadi di sini ini ciri-ciri cowok yang menyukaimu, yang mendambakanmu. Jadi kalau cowok itu memang susah banget untuk menyembunyikan rasa yang ada di dalam hati mereka. Kalau mereka suka sama seseorang, bahasa tubuh mereka itu pasti kelihatan banget. Dari yang mulai yang poin pertama itu yang dari kontak mata intens, tatapan matanya lama, sampai dia pengen menghabiskan waktu denganmu. Sampai di poin yang keenam ini, dia secara tidak langsung menyentuh
menyentuhmu secara tidak sengaja. Jadi di sini arti kata menyentuh tanda kutip dalam artian yang normal. Jadi misalnya kayak dua teman bertemu kayak gitu, gimana? Jadi saling tos gitu, atau misalnya saling tepuk pundak, gimana nih baru sampai, gimana? Udah dari tadi kelamaan nunggu atau gimana? Atau kadang dia mungkin hanya misalnya pengen pinjam HP lu dong, gue mau pinjam wifi kayak gitu. Jadi intinya selalu aja dia ada alasan yang bisa bikin dia jadi kayak menyentuhmu secara tidak sengaja. Jadi misalnya pas pinjam HP, kamu kasih HP kamu ke dia dan nggak sengaja dia kayak gini loh, pegang tangan kamu, ngerti gak sih? Jadi cowok itu aneh banget ya. Jadi tapi memang begitu bahasa mereka. Mereka lebih senang untuk berkomunikasi menggunakan bahasa tubuh kadang-kadang, dan itu memang lumayan lucu kalau menurut aku. Tapi memang maksudnya dapet lah. Jadi kayak gitu. Jadi, tapi bedakan dengan menyentuh yang nggak wajar ya. Kalau yang nggak wajar, yang mau yang aneh-aneh itu langsung jotos aja gitu. Tapi kalau dia cuma secara sopan kayak gitu, misalnya pinjam kunci mobil atau kunci motor kayak gitu, atau apa, pokoknya ada aja cara yang dia lakukan untuk menyentuhmu secara tidak sengaja, tapi dengan cara yang sopan. Jadi di sini kalau misalnya dia itu cowok yang extrovert, dia udah biasa kayak gitu, karena memang extrovert itu kepribadiannya lebih berani daripada cowok introvert. Tapi kalau dia adalah cowok yang introvert, dia pasti akan langsung minta maaf setelah menyentuhmu secara tidak sengaja. Jadi mungkin pas kalian misalnya lagi di kasir kan, ini mau bayar pesanan makanan, tiba-tiba kamu nyodorin uang kamu ke kasir dan dia juga nyodorin uangnya ke kasir. Jadi kalian bayar bill masing-masing kayak gitu, sesuai dengan jumlah makanan yang kalian pesan masing-masing. Ya, tapi jadi nggak sengaja tangan kalian itu bersentuhan kayak gini loh. Jadi kayak nih jadi kayak gitulah, bersentuhan kayak gitu nggak sengaja. Dia pasti akan minta maaf kayak, aduh sorry ya, nggak sengaja banget. Udah nggak apa-apa, biar aku aja yang bayarin. Jadi kayak gitu, cowok itu mungkin kayak akan minta maaf dan intinya kayak gitulah. Tapi dalam hati, wow, cowok itu udah berbunga-bunga banget, udah ada kupu-kupu yang terbang di hatinya. Tapi walaupun seperti itu, cowok itu tetap aja pengen selalu berada di dekatmu sesering mungkin dan sedekat mungkin. Jadi kayak gitulah ciri-ciri cowok yang diam-diam mendambakanmu. Semoga video aku ini bermanfaat buat kalian, dan kalau kalian rasa video aku ini menarik, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian di grup WA, grup Facebook, grup manapun. Silahkan share supaya channel aku ini semakin berkembang dan aku semakin semangat buat bikin konten yang menarik buat kalian semua. Oke, jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe, dan share di video aku ini. Dan kalau kalian pengen request video apapun, silahkan tulis aja di kolom komentar. Dan siapa tahu komentar yang terpilih nanti akan aku bikinin videonya. Oke, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.